Konflik memang tidak pernah bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Konflik dapat terjadi di tingkat individu, kelompok masyarakat, hingga negara. Bahkan, konflik sudah ada ketika pertama kali diciptakannya manusia. Jika kita membahas konflik, ada beberapa jenis konflik seperti konflik vertikal, konflik horizontal, dan konflik antar negara. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai konflik antar negara atau interstate conflict beserta resolusinya, yang kemudian akan kita temukan bersama-sama relevansi resolusi konflik antar negara tersebut dengan teknologi resolusi konflik Rasulullah SAW. Dalam hubungan internasional, kita dapat melihat berbagai jenis konflik antar negara. Konflik antar negara yang paling sering terjadi biasanya karena masalah perbatasan wilayah. Hal itu berarti negara yang letaknya berdekatan secara geografis akan lebih sering mengalami konflik terkait hal tersebut. Sama halnya dengan konflik yang dialami oleh dua negara bertetangga, yakni Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini sering mengalami konflik mengenai perbatasan negara. Salah satu konflik kedua negara ini yang berlangsung selama puluhan tahun hingga menjadi sorotan keduanya, yaitu konflik mengenai sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Pulau Sipadan dan Ligitan berada di Selat Makassar, tepatnya di perbatasan antara Kalimantan Timur dan Sabah, Malaysia Timur. Sebenarnya, sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan ini sudah terjadi sejak zaman kolonial, di mana Inggris sebagai penjajah Malaysia dan Belanda sebagai penjajah Indonesia sudah bersengketa atas kedua pulau tersebut. Namun, konflik antara Indonesia dan Malaysia sendiri bermula saat Indonesia dan Malaysia menyelenggarakan pertemuan teknis hukum laut pada tahun 1967. Namun perselisihan pendapat mulai memanas 2 tahun berikutnya pada tahun 1969 saat membahas batas landas kontinen negara. Kedua negara saling mengklaim bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan merupakan bagian dari wilayah negaranya masing-masing dengan cara memasukkan kedua pulau itu ke dalam wilayah peta nasional. Tentunya, kedua negara berharap agar konflik ini bisa segera selesai. Malaysia dan Indonesia pun telah melakukan berbagai upaya resolusi konflik untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian. Kemudian pada tahun 1988, Indonesia dan Malaysia menyepakati untuk masalah perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan tersebut dibawa dalam keadaan status quo. Namun ternyata keduanya memiliki perbedaan pemahaman mengenai status quo tersebut. Indonesia menganggap bahwa status quo berarti pulau tersebut tidak boleh ditempati sampai permasalahan selesai. Sedangkan Malaysia mengartikan status quo tersebut sebagai kedua pulau tersebut tetap berada di bawah Malaysia hingga permasalahan ini selesai. Sehingga Malaysia membangun berbagai resort dan hotel pada keadaan status quo tersebut. Indonesia pun jelas tidak terima dan melayangkan protes. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara serumpun yang memiliki banyak sekali kesamaan mulai dari segi budaya, ras, makanan, mayoritas agama, dan lain sebagainya. Sehingga keduanya mencoba untuk mengusahakan penyelesaian konflik ini dengan cara-cara damai. Permasalahan masih belum juga selesai. Indonesia mengajak Malaysia untuk menyelesaikan sengketa ini dengan Treaty of Amity and Cooperation di bawah ASEAN yang berisi para menteri luar negeri negara-negara ASEAN. Namun, Malaysia menolaknya. Hingga akhirnya pada tahun 1998, kasus ini dibawa ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice untuk segera diselesaikan. Kedua negara memberikan bukti-bukti kepemilikan atas kedua pulau tersebut kepada Mahkamah Internasional. Hingga akhirnya setelah melalui berbagai proses, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ditetapkan sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Malaysia. Keputusan ini tentunya harus diterima oleh kedua negara, karena Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk membawa kasus ini dan menyelesaikannya ke Mahkamah Internasional. Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara yang bertetangga tetap menjaga kerukunan demi menjunjung perdamaian dunia. Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah merupakan sebuah perjanjian di antara kaum Quraisy Mekah dengan kaum Muslimin Madinah. Perjanjian ini terjadi pada bulan Zulkaidah 6 Hijriah atau pada bulan Maret 628 Masehi.
Perjanjian ini dilatar belakangi ketika Rasulullah beserta kaum muslimin Madinah ingin melaksanakan ibadah umroh ke Baitullah di Mekah. Namun, ketika rombongan kaum muslimin sudah mendekati Mekah, pihak Quraisy yang telah mengetahui rombongan Rasulullah segera mempersiapkan pasukannya untuk menghadang Rasulullah dan rombongan. Rasulullah yang mengetahui bahwa kaum Quraisy akan menyerang rombongan muslimin memutuskan untuk berhenti di kota Hudaybiyah yang berada di arah barat Mekah menuju Jeddah. Kaum Quraisy yang mendengar bahwa Rasulullah berada di Hudaybiyah mengirimkan perwakilannya, yaitu Budayl ibnu Warqa dan Hulais Ahabish, untuk menanyakan maksud dan tujuan Rasulullah ke Mekah. Dari pihak muslimin pun Rasulullah mengirimkan perwakilannya, yaitu Utsman bin Affan, untuk melakukan negosiasi dengan pemuka Quraisy. Namun, negosiasi ini membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga timbul desas-desus bahwa Utsman telah dibunuh oleh pihak Quraisy. Rasulullah yang mendengar kabar tersebut pun meminta sumpah setia kepada setiap umat muslim untuk melakukan perlawanan apabila kaum Quraisy menyerang mereka. Kabar mengenai kesiapan kaum muslimin terdengar hingga ke pemuka Quraisy. Keadaan ini membuat kaum Quraisy mengalami kejatuhan mental karena mereka masih trauma dengan kekalahan mereka saat perang Badar. Akhirnya kaum Quraisy pun mengirimkan utusannya lagi untuk melakukan perundingan dengan Rasulullah. Kaum Quraisy diwakili oleh Suhail ibnu Umar dan kaum muslimin diwakili langsung oleh Rasulullah mengadakan pertemuan dan melakukan negosiasi. Hasil dari negosiasi yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Suhail ibnu Umar yaitu Perjanjian Hudaybiyah. Adapun isi dari Perjanjian Hudaybiyah yaitu: pertama, diberlakukannya gencatan senjata antara Mekah dengan Madinah selama 10 tahun. Kedua, warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa seizin walinya harus dikembalikan ke Mekah. Ketiga, warga Madinah yang menyeberang ke Mekah maka tidak boleh kembali ke Madinah. Keempat, selain warga Mekah dan Madinah dibebaskan memilih untuk berpihak ke Mekah atau Madinah. Kelima, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya harus meninggalkan Mekah, tetapi diperbolehkan lagi kembali ke Mekah setahun setelah perjanjian disepakati. Mereka akan dipersilakan tinggal selama 3 hari dengan syarat hanya membawa pedang dalam sarungnya. Selama 3 hari itu, kaum Quraisy Mekah akan menyingkir keluar Mekah. Akibat dari perjanjian Hudaybiyah, banyak kaum muslimin merasa kecewa atas isi perjanjian tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, perjanjian ini merupakan awal yang membawa kaum muslimin menuju kemenangan. Di dalam perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW menggunakan teknologi resolusi konflik berupa Yielding Strategy Negotiation. Teknologi resolusi konflik ini merupakan cara yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menyelesaikan permasalahan dengan melihat dari sumber masalah dan mengutamakan cara-cara damai dalam menyelesaikannya. Serta, Rasulullah terlebih dahulu mengetahui bagaimana arogansi kaum Quraisy. Dalam hal ini dikenal dengan istilah kenali lawanmu terlebih dahulu. Walaupun isi perjanjian tersebut terlihat tidak menguntungkan kaum muslimin, Rasulullah telah mengetahui bagaimana sikap kaum Quraisy. Hal ini terbukti dengan pelanggaran kaum Quraisy yang melanggar isi perjanjian Hudaybiyah sebelum 10 tahun perjanjian tersebut disepakati. Perjanjian Hudaybiyah menjadi landasan hukum dalam peristiwa penaklukan kota Mekah oleh kaum muslimin. Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia sudah terjadi puluhan tahun. Meskipun keduanya berada dalam konflik perbatasan yang sangat lama, namun tidak pernah terjadi peperangan atau bahkan pertumpahan darah antara keduanya. Indonesia dan Malaysia sama-sama menyadari bahwa permasalahan sengketa ini harus diselesaikan dengan cara damai. Terlebih lagi, kedua negara ini bagaikan saudara-saudara dan mayoritas penduduknya beragama Islam, yang seharusnya bisa menciptakan perdamaian seperti cara-cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW.
salah satu teknologi resolusi konflik Rasulullah dalam Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini merupakan resolusi konflik yang dilakukan oleh Rasulullah untuk mendamaikan antara kaum Mekah dan Madinah pada saat itu agar tidak terjadi pertumpahan darah. Rasulullah sangat menjunjung tinggi prinsip non-violence dalam perdamaian. Hal tersebut relevan dengan resolusi yang beberapa kali dilakukan oleh Malaysia dan Indonesia. Kedua negara mencoba melihat akar permasalahan, melakukan negosiasi, saling menghargai satu sama lain, dan tidak ada upaya menyerang. Hingga pada akhirnya sengketa Sipadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional untuk diputuskan. Kedua negara pun sepakat dalam permasalahan sengketa Sipadan dan Ligitan telah selesai tanpa adanya pertumpahan darah. Banyak potensi konflik perbatasan Indonesia dan Malaysia yang memungkinkan akan kembali terjadi di kemudian hari. Teknologi resolusi konflik Rasulullah dalam Perjanjian Hudaybiyah mengedepankan cara damai dan mempertimbangkan kepentingan kedua golongan ini dapat menjadi rekomendasi solusi penyelesaian konflik ke depannya agar kedua negara dapat bersama-sama menjunjung perdamaian dunia.